Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan Tajak Observasi. Kali ini saya ditemani oleh ibu pengajar praktik saya, Ibu Trimei Riasari, dan Bapak Arif Prasetyo Wibowo selaku guru yang saya observasi kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mei, Arif, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Mei? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya? Gimana Bu Yuli? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat, alhamdulillah nih, walaupun udaranya nganjuk yang masih panas ini Bu ya. Betul. Pak Arif sehat ya? Alhamdulillah Sehat ya. Baik Pak, hari ini pada percakapan Tajak Observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Arif terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang saya lakukan hari Jumat kemarin Pak. Dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Kira-kira bagaimana ini Pak perasaan Pak Arif waktu saya mengobservasi di kelas panjenengan? Alhamdulillah, perasaan saya senang karena bisa berbagi ilmu dengan panjenengan. Senang ya Pak ya. Baik Pak, mungkin dalam observasi kemarin itu ada yang sudah dijelaskan panjenengan pada saya pas pra observasi percakapannya itu area pengembangan atau tahapan yang sudah Bapak lakukan selama proses pembelajaran berlangsung itu bagaimana Pak? Oke, untuk tahapan yang saya lakukan waktu saat pembelajaran kemarin, tentu yang pertama sebelum pembelajaran saya membuat modul ajar lebih dulu yang bisa saya sesuaikan dengan karakter peserta didik dan lingkungan sekolah. Kemudian selanjutnya saya mempersiapkan media pembelajaran yang saya gunakan untuk proses pembelajaran. Kemudian setelah itu saya mempersiapkan kondisi kelas berupa peserta didik dan yang lainnya supaya pembelajaran nanti berjalan dengan nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik. Untuk selanjutnya untuk pengembangannya pengetahuan di sini saya harapkan saat pembelajaran berlangsung nanti peserta didik itu mampu menganalisis peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem sangat wilayah berkaitan dengan ekosistem. Kemudian untuk keterampilannya peserta didik itu nanti diharapkan mampu membuat dan menjelaskan materinya berupa jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Itu yang saya share. Oh iya. Jadi untuk area pengembangannya tadi tentang pengetahuan peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem, kemudian keterampilannya menjelaskan tentang jaring-jaring makanan ya Pak Nggih. Untuk apa itu tahapan-tahapan yang sudah Bapak lakukan dari awal dan dari akhir tadi tentu sudah dengan tujuan yang membuat pembelajaran itu menjadi aman, nyaman dan menyenangkan bagi murid ya Pak Nggih. Nah, menurut Bapak ini Pak ya, kemarin masih ada kendala atau kekurangan atau tidak selama dilakukan proses pembelajaran di kelas kemarin Bapak? Tentu kendala dan kekurangan pasti ada karena karakteristik peserta didik itu bermacam-macam, jadi tidak sesuai dengan harapan itu pasti ada. Nanti selalu kita sikapi dengan nanti tindak lanjutnya ke depan mungkin harus lebih baik lagi daripada saat belajar itu berlangsung. Untuk yang Bapak sebutkan tadi nih Pak, berarti untuk tujuan pembelajarannya Bapak itu kemarin sudah berhasil atau belum nih? Untuk tujuan insya Allah sudah berhasil, tapi ya tentu terdapat kendala-kendala yang terjadi saat proses pembelajaran. Masih ada tetap kendala ya Pak. Bisa Bapak Arif sebutkan ini mungkin penjelasannya kepada saya, kendala-kendala apa sih yang dialami Bapak selama observasi kemarin? Kendala kemarin yang saya alami waktu saat pembelajaran dan observasi itu yang pertama karena kemarin saya buat kelompok dan kelompoknya itu beragam, mungkin ada beberapa siswa yang saat diskusi dan saat presentasi itu agak malu-malu, mungkin terus ada lagi yang tidak pede
saat presentasi di depan, Iya. terus ongkok-ongkokan dengan temannya, dulu kamu dulu aku dulu aku, ya pasti ada. Itu kan harapan saya kemarin waktu presentasi, ya semuanya harus terlibat aktif. Nyatanya ya hanya ada beberapa siswa yang aktif dan yang lainnya kurang pede. Nah, itu kelompok yang beragam, dan itu nanti mungkin saya akan di pembelajaran selanjutnya akan mengelompokkan siswa mungkin berdasarkan gaya belajar, minat belajar, dan kesiapan belajar siswa supaya siswa lebih nyaman di dalam kelompoknya, agar berdiskusi dengan nyaman, dengan santai, tidak ada hal-hal yang seperti ongkok-ongkokan atau aku duluan, karena mereka sudah sesuai dengan face-nya di kelompok itu. Mungkin itu nanti yang saya lakukan. Kemudian mungkin saya juga akan melakukan pembelajaran sosial emosional supaya saya lebih mengetahui keinginan belajar anak itu seperti apa. Ketika mungkin saya mengetahui keinginan mereka, mungkin pembelajaran akan menjadi menyenangkan dan para peserta didik mungkin akan mendapatkan pembelajaran yang bermakna, pengalaman yang bermakna saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian saya juga mungkin akan menerapkan pembelajaran restitusi agar peserta didik itu agar peserta didik dan saya itu mampu mengetahui keinginan belajar peserta didik, sehingga tidak terjadi miss dalam pembelajaran. Jadi begitu ya Pak Arif, untuk rencana ke depan Pak Arif itu akan melakukan pembelajaran terdiferensiasi untuk pembagian kelompoknya, seperti minat, gaya belajarnya siswa disesuaikan agar mereka juga dapat saling bekerja sama dan berkolaborasi. Kemudian Pak Arif juga menerapkan pembelajaran sosial emosional agar lebih dekat kepada anak-anak dan mengetahui keinginan anak-anak, dan restitusi supaya anak-anak itu bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Ngaten nggih Pak nggih. Kira-kira nih Bapak nih, kapan Pak Arif akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Kira-kira tentunya akan saya lakukan secepatnya, supaya saya ingin tahu setelah pembelajaran kemarin dan pembelajaran ini adakah kemajuan yang terjadi saat saya menerapkan apa yang sudah saya rencanakan ini secepatnya. Terima kasih Pak Nggih. Berarti secepatnya ini Pak Nggih. Saya jadi penasaran ini Pak dengan rencana tindak lanjut yang Pak Arif lakukan. Terima kasih banyak atas jawaban yang diberikan kepada saya, dan mudah-mudahan kedepannya pembelajaran yang Pak Arif lakukan nanti berjalan sesuai harapan dan berjalan dengan lancar. Amin. Baik, untuk selanjutnya saya berikan waktu kepada Ibu Pengajar Praktik untuk memberikan umpan balik atas percakapan saya dengan Pak Arif tadi. Kami sampaikan yang pertama, terima kasih kepada Pak Arif karena Pak Arif sudah memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan pasca observasi, kemudian sudah melakukan kegiatan observasi bersama Juli. Artinya dalam hal ini kan terjadi kegiatan humanitarian. Ketika Fili sudah mendapatkan ilmu dari program bimbingan ini dan diterapkan di sekolah, khususnya kepada Pak Tobir. Jadi harapannya nanti ke depan agar penjemputan kedua ini bisa menjadi mitra yang baik ya depannya untuk terus bergerak di dalam dunia pendidikan. Jadi dari saya menunjukkan alhamdulillah kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi dan juga pasca observasi sudah saya amati dan sangat luar biasa baik. Harapannya nanti ke depannya bisa lebih baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Mei atas umpan balik yang diberikan kepada saya. Kemudian demikian saya akhiri percakapan pasca observasi ini. Terima kasih kepada Pak Arif yang sudah meluangkan waktunya dan mengizinkan saya untuk melakukan observasi di dalam kelas panjenengan. Bu Mei juga terima kasih atas pendampingannya selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.